Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Kami dari kelompok 3 program studi sastra Prancis akan membawakan sebuah topik mengenai relasi kuasa. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Fidinia Alia Fasya, kemudian ada Dinda Mutiara Nailah, Milky Syafiran Hairunisa, Dila Resti Arsana, Lutfia Wulandari Arningtyas, Rahma Maulia Latifah, dan yang terakhir ada Hanif Yasfatun Latifah. Nah, presentasi akan dimulai oleh rekan saya yaitu Dinda Mutiara Nailah, yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya lainnya juga. Bagian pertama mengenai pengertian dari relasi kuasa. Relasi kuasa berasal dari bahasa Inggris power relation yang memiliki arti sebuah kekuasaan atau kuasa yang bisa muncul dari berbagai arah dan tidak terfokus pada suatu titik. Relasi kuasa merupakan hubungan atas dasar kepentingan antara sebagian kelompok atau individu dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, relasi kuasa adalah konsep hubungan kekuasaan, yaitu praktik-praktik kekuasaan dari subjek pada objek melalui berbagai media dan bentuk secara manipulatif dan hegemonik. Sehingga di dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial, yakni antara seseorang atau suatu kelompok yang berkuasa dan seseorang atau suatu kelompok yang dikuasai. Kekuasaan dalam relasi kuasa juga mendorong seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku atau kelompok lain supaya perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang menguasai. Kekuasaan seperti ini sebetulnya bersifat konfliktual, koersif, dan menimbulkan ketergantungan antara pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi objek kekuasaan. Banyak tokoh yang mengemukakan teorinya tentang relasi kuasa. Salah satunya adalah Pierre Bourdieu. Beliau adalah seseorang yang berasal dari Prancis dan beliau menyebutkan dalam suatu masyarakat selalu ada yang menguasai dan dikuasai. Hubungan dominasi ini bergantung pada gagasan beliau sendiri yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada sumber daya. Sumber daya dibagi menjadi habitus dan juga kapital. Saya akan jelaskan habitus terlebih dahulu. Habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis, di mana tindakan praktis tersebut tidak selalu harus disadari, atau sesuatu kemampuan yang kelihatannya alamiah, tidak mengemuka dalam kesadaran, tetapi mengatur perilaku sehari-hari. Misalnya, sifat orang rajin, ulet, jujur, licik, cekatan, dan murah hati. Maksudnya adalah jika seseorang memiliki sifat-sifat tertentu yang biasanya dapat mendominasi orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Yang kedua ada kapital. Konsep kapital atau modal atau sumber daya, kepemilikan atau komposisinya kerap dipakai untuk mengatur atau mendominasi suatu masyarakat. Bourdieu membagi 4 jenis kapital. Yang pertama ada kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, dan kapital simbolik. Kapital ekonomi sendiri merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Kapital ini paling mudah dikonversikan ke kapital-kapital lain. Maksudnya adalah jika seseorang mendominasi dalam hal ekonomi, maka orang tersebut akan mudah mendominasi dalam hal-hal yang lainnya, seperti contohnya dalam bidang sosial. Yang kedua ada kapital budaya. Bisa berupa ijazah, pengetahuan, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul, dan seterusnya, yang mana hal tersebut sangat berperan dalam pembentukan kedudukan sosial. Yang ketiga, ada kapital sosial, merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk menentukan kedudukan sosial. Dan yang terakhir adalah kapital simbolik, menghasilkan kekuasaan simbolik. Maka, kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor prestis, gelar, status tinggi, atau keluarga ternama. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vidinia. Lalu yang kedua ada situasi. Di poin situasi ada 2, yaitu ruang atau ranah sosial, tempat interaksi, transaksi, dan peristiwa berlangsung. Lalu ada arena atau field. Menurut Bourdieu sendiri merupakan ruang sosial, ruang kompetitif yang memuat berbagai interaksi, transaksi, atau peristiwa.
Lalu yang ketiga ada strategi. Di poin strategi sendiri terdapat distinction, yaitu pola perilaku kelas dominan biasanya membedakan diri dari kelas populer. Salah satu cara untuk membedakan diri dari dua kelas yang lain ialah melalui tiga struktur. Yang pertama ada konsumsi makanan. Ada orang yang memang mengkonsumsi makan di restoran atau hanya makan di warung. Lalu yang kedua ada konsumsi budaya. Konsumsi budaya sendiri terlihat dari pembelian buku, koran atau majalah, komputer, lalu bisa dari olahraga, musik, tontonan, atau teater. Lalu yang ketiga ada penampilan dan konsumtif. Dari penampilan konsumtif sendiri bisa dilihat dari tingkat pemakaian pakaian, sepatu, salon, pembantu, kebersihan, dan keperluan toilet. Lalu yang kedua ada kekerasan simbolis. Strategi dominasi merupakan kekerasan simbolik, contohnya dominasi laki-laki. Dominasi laki-laki terlihat pada hampir semua iklan produk kecantikan, pakaian, perlengkapan perempuan. Selalu diukur keberhasilannya dari kemampuan pemakainya memikat laki-laki. Selanjutnya, teori-teori tokoh dalam relasi kuasa menurut Michel Foucault. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai teori pemikiran Michel Foucault, saya akan menerangkan siapa itu Michel Foucault. Beliau lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Perancis dan memiliki nama lengkap Paul Michel Foucault. Beliau adalah salah satu pemikir postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikirannya yang khas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Tulisannya mengenai relasi pengetahuan dan kekuasaan mendapatkan apresiasi yang sangat besar di kalangan lingkaran akademisi. Salah satunya yaitu mengenai konsep pemikiran mengenai relasi kuasa, yang menurutnya relasi kuasa itu bermaksud untuk menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari sebuah relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Dan kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan. Karena dalam sebuah pengetahuan itu selalu punya efek kuasa. Isu relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu maupun kelompok. Kekuasaan bukanlah milik, melainkan sebuah strategi. Kekuasaan itu berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Yang artinya, kekuasaan itu tidak dapat dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya suatu properti ataupun posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam. Kekuasaan itu bekerja melalui strategi-strategi yang berlangsung dimanapun. Kekuasaan akan semakin terrealisasi melalui adanya perbedaan-perbedaan. Ada banyak sistem regulasi, adanya relasi sosial manusia maupun dengan lembaga, serta dalam setiap relasi sosial dan mencakup perjuangan untuk mediasi, menciptakan makna dan melakukan kontrol. Relasi kuasa itu merupakan konsep hubungan kekuasaan, yaitu praktek-praktek kekuasaan dari sebuah subjek pada objek melalui berbagai media dan merupakan kekuasaan yang dimaksudkan tidak didapat dari cara-cara yang represif, melainkan secara manipulatif dan juga hegemonik. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan akan terus bergerak. Dalam masyarakat modern, bentuk kekuasaan bukanlah sovereign power, melainkan disciplinary power. Hal tersebut bukanlah suatu konsep kekuasaan yang berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif. Yang mana di sini artinya bahwa disciplinary power itu bekerja untuk menormalisasikan kelakuan di berbagai relasi sosial. Selanjutnya, Foucault juga mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah soal praktik-praktik konkret yang lantas menciptakan realitas dan pola-pola perilaku, memproduksi wilayah objek-objek pengetahuan, dan ritual-ritual kebenaran yang khas. Selain itu, Foucault juga memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami kekuasaan.
Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Foucault meneliti bahwa kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil, karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, atau lembaga-lembaga, serta sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat, dan tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat karena kekuasaan tidak datang dari luar tetapi dari dalam. Bagi Foucault, kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Dari definisi kekuasaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan yaitu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh suatu yang diinginkan dan kehendak yang dicapai dengan menggunakan kekuatan penguasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus relasi kuasa di dua bidang, yaitu bidang ekonomi dan bidang politik. Di bidang ekonomi, tahukah kalian bahwa seseorang yang memiliki uang yang banyak cenderung memiliki kekuasaan? Selama ini, uang seringkali dianggap sebagai dasar kekuasaan seseorang. Menyusul anggapan tersebut, sebuah studi yang digelar para peneliti Stanford Graduate School of Business membuktikan bahwa uang memang membuat orang merasa lebih berpengaruh dan memiliki kuasa lebih terhadap orang lain. Semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi, maka semakin besar pula bagiannya dalam hal kekuasaan. Begitupun sebaliknya, semakin banyak kekuasaan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar juga bagian seseorang tersebut dalam kekayaan ekonomi. Salah satunya adalah praktik money politik dalam pemilihan umum yang kian sulit dipisahkan. Jadi semakin banyak kekayaan ekonomi yang dimilikinya, maka semakin besar pula peluangnya untuk meraih kekuasaan. Selanjutnya, di bidang politik, seseorang yang memiliki jabatan tinggi cenderung memiliki kekuasaan yang tinggi pula. Fakta politik menunjukkan bagaimana seorang penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuasaan yang besar berkat jabatan yang ada padanya. Jabatan sebagai kekuasaan berfungsi sebagai tempat meneguhkan diri. Pemimpin politik menginginkan agar kekuasaan yang dimiliki mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat untuk menguatkan otoritasnya. Contoh yang paling nyata adalah seorang mantan presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, yang berkulit hitam dan merupakan etnis minoritas memiliki kekuasaan amat besar karena jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya ada contoh-contoh kasus dalam bidang sosial budaya mengenai relasi kuasa. Di sini ada salah satu contohnya yaitu masyarakat ras kulit putih memiliki pengaruh dan kuasa lebih besar daripada orang ras kulit hitam. Nah, seperti yang telah kita ketahui nih, munculnya stereotip white supremacy atau superioritas ras kulit putih terhadap ras kulit hitam terjadi setelah masa kolonialisme. Peristiwa kolonialisme akan selalu menyisakan kompleksitas ekses yang berkepanjangan pada masa selepas kolonialisme. Sebagai bagian dari wacana kolonial, bangsa, etnis, ras, ataupun kelas sosial dalam suatu komunitas masyarakat yang pernah terjajah mempunyai kecenderungan untuk selalu dimarginalkan, dipinggirkan, diasingkan, serta dikendalikan oleh kaum imperialis penjajah. Sehingga dalam benak mereka terpatri sebuah ideologi kolonial bahwa siapapun bekas jajahannya akan mendapat stigma yang kalah sebagai kaum yang harus berada di bawah kendali sang penjajah dalam segala aspek kehidupan. Aljazair contohnya, salah satu negara bekas jajahan Prancis di belahan Afrika dengan komunitas masyarakat kulit hitamnya menyisakan banyak persoalan keterpinggiran sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi khususnya. Dualisme antara kulit hitam dan kulit putih, yang dijajah dan yang menjajah,
yang tradisional dan yang modern sebagai akibat masa kolonial yang panjang di benua Afrika menyebabkan komunitas kulit hitam Afrika terpaksa harus berlapang dada menempati posisi terpinggirkan dan tertindas. Komunitas ras kulit putih Eropa menganggap ras kulit hitam Afrika identik dengan bodoh, kotor, binatang yang tidak pantas bersanding sejajar dengan mereka, sehingga kebanyakan dari ras kulit hitam Afrika menjadi pembantu maupun budak yang dieksploitasi oleh para ras kulit putih Eropa. Hal ini menunjukkan relasi kekuasaan yang dominan antara ras kulit putih Eropa, penjajah, majikan, tuan, dan seterusnya dengan ras kulit hitam Afrika. Lalu ada contoh lainnya, yaitu di sini ada seseorang yang memiliki gestur tubuh yang bagus cenderung memiliki kekuasaan yang bagus pula. Begitulah contohnya. Gestur tubuh dapat memengaruhi kuasa seseorang. Gestur tubuh yang apik dan percaya diri biasanya dapat mendominasi sebuah kelompok karena dirasa cukup cakap dan memiliki kuasa yang kuat. Sehingga orang dengan gestur tubuh kurang baik, yang terlihat seperti kurang percaya diri dan sebagainya, akan menciut dan memiliki kuasa yang kecil. Nah, selanjutnya ada pula relasi kuasa gender. Konstruksi gender dalam hal ini membuat perempuan sulit untuk mengubah takdirnya. Perempuan hingga sekarang tidak lepas dari penilaian dan konstruksi yang bias. Konstruksi ini pun merasuk dalam seni dan kebudayaan sehari-hari. Stereotip yang melekat pada perempuan berdampak pada pelanggangan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini berdampak pada dikotomi peran gender yang melahirkan ketimpangan relasi kuasa gender. Menurut Michel Foucault, kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi antar berbagai kekuatan terjadi secara mutlak dan tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi, dan itu menghasilkan pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Realitasnya sama-sama mengalami dehumanisasi. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender, dan kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender. Pola relasi keduanya tidak pernah bersinggungan secara harmonis jika budaya patriarki masih menjustifikasi pemahaman pola relasi antara keduanya. Implikasinya adalah adanya ketidakseimbangan pola relasi dalam rumah tangga. Seperti yang pertama, istri harus patuh dan menghormati suami. Yang kedua, segala kegiatan istri di luar harus seizin suami. Dan yang ketiga, istri bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik. Oleh karena itu, secara sosial, istri adalah warga kelas 2, inferior yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki atau sang suami. Lalu ada pula tambahan, yaitu relasi kuasa itu misalnya terjadi juga antara dosen dengan mahasiswa, orang tua dengan anak, artis dengan fans, bos dengan karyawan, rentender dengan pengutang, dan sebagainya. Bahkan bisa saja relasi kuasa terjadi antara seseorang dengan orang yang disukai atau dikaguminya, meskipun tak punya hubungan langsung. Nah, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai pengertian, teori-teori, dan juga contoh kasus dari relasi kuasa. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat berguna untuk kita semuanya. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.